Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Ghazali dengan NIM 21411100119. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Layanan Task of English for Academic Purpose berbasis bisnis proses manajemen sistem studi kasus di UPA Bahasa Universitas Trunojoyo Madura. Langsung saja ke latar belakang. Di latar belakang yaitu pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi seseorang maupun bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat di dunia akademik maupun di karir internasional. Nah, kemudian di peran TEAP di UPA Bahasa yaitu bertujuan untuk menyelenggarakan tes TEAP untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi peserta. Dan di sini terdapat permasalahan yang pertama yaitu pendaftaran, pembayaran, dan beberapa pelayanan masih berbasis manual. Seperti di pendaftaran yaitu mengharuskan peserta datang langsung ke lokasi untuk melakukan pendaftaran. Dan jika banyak yang mendaftar, diharuskan mengantri terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah permasalahannya itu memakan waktu 2 hari untuk memunculkan hasil dari nilai. Bukan hanya nilai tetapi juga menunggu 2 hari untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian solusi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sistem layanan TEAP berbasis bisnis proses manajemen sistem atau BPMS untuk mengotomatisasi proses pendaftaran hingga proses monitoringnya. Nah, di sini metode penelitian yaitu menggunakan Design and Development Research atau DDR untuk merancang dan mengembangkan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Nah, evaluasi sistem di sini menggunakan dua macam yaitu black box testing yang bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem dan memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem usability scale atau SUS yang bertujuan untuk menilai tingkat kemudahan dan kepuasan pengguna terhadap sistem. Nah, batasan masalah penelitian ini terdapat 5. Yang pertama yaitu proses bisnis masih berdasarkan alur tes TEAP di UPA Bahasa Universitas Trunojoyo Madura. Masalah yang kedua yaitu metode pengembangan menggunakan pendekatan DDR yaitu Design and Development Research. Dan yang ketiga adalah pemodelan proses bisnis masih menggunakan tool BPMN. Nah, permasalahan yang keempat yaitu masih menggunakan Bishagi Studio sebagai alat simulasi pendukung. Batasan masalah yang kelima yaitu data penelitian masih berdasarkan hasil wawancara dan observasi di UPA Bahasa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kemudian terdapat 2 pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama adalah apakah sistem BPMS telah memenuhi kebutuhan fungsional berdasarkan uji coba black box testing. Dan yang kedua adalah bagaimana tingkat kemudahan penggunaan sistem TEAP berdasarkan metode SUS, System Usability Scale. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem TEAP online berbasis BPMS di UPA Bahasa Universitas Trunojoyo Madura untuk menggantikan proses yang masih manual seperti PBT, paper based test menjadi computer based test atau CBT, serta meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan. Nah, terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem monitoring TEAP yang lebih efisien dan memperbaiki proses bisnis yang sudah ada. Dan yang kedua adalah menjadi referensi peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional TEAP di UPA Bahasa. Manfaat ketiga yaitu memberikan gambaran bagi institusi lain dalam pengolahan layanan tes berbasis teknologi. Nah, di sini terdapat gambaran metode penelitian dari penelitian ini. Dari yang pertama yaitu studi literatur. Setelah melakukan studi literatur yaitu pengumpulan data. Yang tadi sudah dijelaskan, pengumpulan data masih menggunakan hasil wawancara dan juga observasi di UPA Bahasa. Setelah itu masuk ke proses DDR. Di proses DDR terdapat 3 tahapan yaitu analisis, design and development, dan evaluasi. Nah, di dalam DDR terdapat proses BPMS. Proses BPMS terdapat di tahapan kedua DDR yaitu di tahapan design and development, yaitu berisi tentang perancangan proses bisnis dan mengembangkan sistem berbasis BPMS tersebut.
Nah, setelah melakukan proses BPMS dan juga DDR, akan mendapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Selanjutnya di alur proses layanan tahap. Nah, di sini terdapat 6 alur proses layanan. Mulai dari terdapat 2 aktor yaitu admin dan juga mahasiswa. Peserta bisa mahasiswa maupun orang umum, masyarakat umum. Di bagian awal yaitu di bagian admin. Admin memulai dengan mengelola soal untuk soal ujian yang akan dilaksanakan. Setelah soal sudah ada, maka dilanjutkan ke proses penjadwalan. Admin melakukan pembuatan jadwal sehingga mahasiswa bisa mendaftar sesuai jadwal yang sudah dibuat admin. Setelah jadwal sudah ada, mahasiswa peserta melakukan pendaftaran dari jadwal yang sudah ada. Di dalam pendaftaran terdapat tahapan yaitu melakukan memilih jadwal, kemudian kategori ujian seperti TEAP, TOEFL maupun TOEIC itu terdapat beberapa macam kategori, kemudian melakukan kategori mahasiswa umum maupun S2 atau sastra 3 gitu. Kemudian melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan kartu peserta. Setelah itu peserta bisa melakukan pelaksanaan ujian CBT. Di sini proses pelaksanaan ujian CBT dilakukan di lokasi dan berbasis komputer sehingga setelah melakukan pelaksanaan akan mendapatkan nilai secara langsung. Nah, setelah itu peserta bisa mendapatkan sertifikat yaitu di proses manajemen sertifikat peserta bisa mendownload sertifikat dari hasil ujian. Nah, di situ selanjutnya itu admin bisa memonitoring dari hasil ujian dari peserta yang telah melaksanakan ujian. Nah, selanjutnya implementasi basis data. Terdapat 25 tabel untuk pengelolaan soal yaitu di tabel question untuk mengelola soal-soal dari ujian tahap tersebut. Di proses penjadwalan di tabel schedule dan kemudian di pendaftaran terdapat di tabel schedule untuk memilih jadwal, kategoris untuk memilih kategori, dan exam untuk memilih jenis ujian, dan di tabel transaction untuk melakukan pembayaran. Kemudian di proses pelaksanaan ujian terdapat di tabel exam untuk melakukan pelaksanaan ujian. Dan untuk di manajemen sertifikat dan monitoring terdapat di tabel grades atau nilai. Kemudian selanjutnya di implementasi. Di sini terdapat 2 aktor yaitu peserta dan juga admin. Di implementasi sistem admin terdapat beberapa fitur yaitu. Kemudian di sini pada pengujian Blackbox testing terdapat 10 fitur dari fitur registrasi, login, hingga monitoring admin telah diuji sesuai dengan skenario uji coba dan semuanya mendapatkan keterangan sukses yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya di pengujian sistem usability scale atau SUS. Di sini terdapat 91 responden. Dari pengisi responden yaitu diantaranya yaitu dari Universitas Sriwijaya Madura, Universitas Sunan Ampel Surabaya maupun UNESA dan Universitas Pembangunan Nasional di Surabaya. Beberapa mahasiswa universitas lainnya melakukan pengisian responden yang setelah disebarkan. Dan juga ada beberapa admin dari pihak-pihak yang melakukan pengisian responden dari yang sudah disebarkan. Nah, cara menghitung skor SUS yaitu dengan dari 10 pertanyaan terdapat ganjil genap. Untuk yang ganjil jawaban dikurangi 1 dan yang genap 5 dikurangi dari jawaban peserta. Kemudian dikalikan 2,5 sehingga mendapatkan nilai SUS per respondennya. Nah, contohnya seperti di item ganjil 5
Nah, jawaban dari peserta yaitu di 5, maka dikurangi 1 dan seterusnya, sehingga jika keseluruhan mendapatkan mengisi 5 akan mendapatkan nilai 4 yang ditambahkan menjadi 20. Dan di sebaliknya di genap juga mendapatkan 20 menjadi totalnya 40, kemudian dikalikan 2,5 sehingga mendapatkan nilai 100. Nah, di sini hasil kursus dari keseluruhan responden yaitu 91 responden dengan total sus 7.268 dan juga mendapatkan rata-rata sus 79,87, sehingga bisa dikategorikan nilai rata-rata sus yaitu baik atau good dan mendekati nilai excellent. Dan dari minimum pengisian responden yaitu 27,5 dan maksimum yaitu 100. Baik, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu pengujian bebop testing dari 10 fitur, dari fitur registrasi hingga monitoring admin, diuji coba sesuai skenario pengujian, mendapatkan hasil yang sukses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian di pengujian sistem usability scale atau SUS dengan 91 responden dan mendapatkan rata-rata 79,87 dengan mendapatkan kategori good atau baik. Dan sistem BPMS ini dibuat menggunakan back-end Laravel, kemudian front-end Vue, dan menggunakan database MySQL, sehingga bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, saran dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu integrasi sistem dengan akademik kampus sehingga LMS untuk sinkronisasi data mahasiswa. Dan yang kedua adalah pengembangan fitur analitik untuk laporan dan rekomendasi hasil ujian. Selanjutnya adalah memperluas pengujian usability dengan responden yang lebih beragam. Kemudian mengembangkan versi mobile application agar layanan lebih fleksibel. Nah, mungkin setelah menjelaskan mengenai skripsi saya, selanjutnya akan langsung membahas tentang demo dari aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan website tentang layanan Test of English for Academic Purpose di UPA Bahasa. Langsung saja, pertama-tama di landing page terdapat 6 fitur. Terdapat fitur beranda yang menjelaskan sedikit tentang UPA Bahasa di Universitas Trunojoyo Madura, dan kemudian cara kerja sistem dari awal membuat akun sampai mendapatkan sertifikat hasil pelaksanaan tab-nya. Kemudian penjelasan singkat mengenai tab Test of English for Academic Purpose. Kemudian ada fitur jadwal. Di sini akan menampilkan jadwal yang tersedia untuk melaksanakan tes tab tersebut. Akan menampilkan 5 jadwal terbaru. Kemudian ada contoh sertifikat hasil pelaksanaan tes tersebut. Dan yang terakhir ada fitur hubungi kami jika ada kendala dari sistem ataupun waktu pelaksanaan tes, bisa langsung disampaikan dari nomor yang tercantum. Dan langsung saja di awal kita bisa membuat akun, kita bisa masuk. Di sini kita belum mempunyai akun, jadi kita pilih ke daftar di sini untuk registrasi.
ternyata terkendala di nomor HP karena sebelumnya nomor HP udah digunakan. Registrasi. Nah, setelah kita registrasi, nanti akan di WhatsApp akan muncul link aktifikasi. Di sini kita bisa klik, jadi kita copy di website. Kita klik untuk mengaktifkan akun. Nah, akun sudah berhasil diaktifkan. Jadi alamat email bisa kita gunakan untuk login. Nah, tampilan dashboard dari user terdapat dari jika ada tes hari ini nanti akan muncul berapa kali transaksi. Ada pengumuman dari UPH Bahasa, ringkasan tes dan transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada fitur pengumuman. Ini akan di pengumuman dari pihak UPH akan tersampaikan di sini apa saja pengumumannya, dari pelaksanaannya, terus atau ada jadwal tiba-tiba tutup nanti akan diumumkan di fitur pengumuman. Kemudian ada fitur untuk tanya jawab gini. Kita akan menjelaskan apa itu TOEFL, biayanya berapa, dijelaskan di sini. Kemudian kita langsung ke fitur pendaftaran. Nah, di fitur pendaftaran kita akan ditampilkan dengan 5 jadwal ujian. Di sini kita akan memilih di jadwal hari Senin jam setengah 12 ya. Kita pilih, kemudian pilih tab, kemudian kita kan sebagai mahasiswa berarti kita daftar ujian di mahasiswa. Kalau umum bisa daftar di umum, harganya berbeda. Jika mahasiswa 10.000, kalau umum 50.000. Kita klik daftar ujian ya. Nah, akan muncul invoice untuk pembayaran. Di sini diperlukan untuk melakukan pembayaran 10.000. Kita klik bayar sekarang. Nah, nanti akan muncul kiris melalui GoPay ataupun virtual akun lainnya dari BCA atau lainnya yang ada. Di sini kita pakai GoPay untuk simulasi. Kita bayar.
Kalau sudah dibayar, nanti langsung dicek status payment berhasil dibayar, dan nanti akan ada notifikasi pembayaran berhasil. Kalau pembayaran sudah berhasil, nanti langsung bisa cetak kartu peserta. Nah, di sini kita mendapatkan kartu peserta dan kita simpan token ujian ini untuk kita melakukan ujian TAP di UPA Bahasa di Gedung Cakra. Kita ada di lantai 4 dan ruang tes 4. Nah, setelah kita mendapatkan kartu ujian, kita tunggu sampai waktu pelaksanaan. Nah, kita langsung kalau kita sudah mendapatkan kartu peserta, kita nanti akan masuk ke tampilan komputer dari UPA Bahasa. Kita login di komputer UPA Bahasa dengan akun kita yang sudah kita Nah, di tampilan komputer UPA Bahasa nanti akan masuk ke fitur aktifikasi voucher atau token. Nah, token yang kita dapat tadi bisa kita masukkan, kita aktifkan. Nah, token berhasil diaktifkan. Kita bisa mengerjakan soal yang sudah kita daftar. Di sini ada penjelasan, kemudian email dan nama, kategori tab. Langsung mulai mengerjakan. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Di listening, di sini contoh soal terdapat 30 soal. Langsung jawab, karena ini kan cuma menjelaskan, kita isi judulnya. Kalau sudah terisi akan muncul warna hijau, biru itu kita di lokasi soal tersebut. Kalau tidak ada warnanya atau putih berarti soal belum terjawab. Nah, direction ini penjelas batas penjelasan setiap soal. Setiap soal ada di listening ada 50 soal. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya. Structure, kita mendapatkan 40 soal dengan waktu 25 menit. Kita persingkat waktu saja, kita langsung ke reading terdapat 50 soal dengan waktu 55 menit. Kita persingkat, jika sudah kita bisa mengakhiri ujian. Nah, kita sudah selesai. Nah, kalau udah selesai kita bisa melihat hasil ujian. Kita
mendapatkan di sini 1 benar dan 0 yang salah, tidak ada yang benar di struktur, kemudian di reading mendapatkan 1 benar. Sudah otomatis dikonversi nilai dan total nilai 223. Nah, ini ranking ujian di waktu hari dilaksanakan tersebut. Sebelumnya ada Rehan dan di sini ada kita Farid Ghazali mendapatkan 223. Nah, di sini kita bisa langsung cetak sertifikat hasil ujian kita. Nah, kita tunggu untuk mencetak kartu peserta. Dan di sini hasil sertifikat yang sudah dilaksanakan akan mendapatkan sertifikat seperti contoh di halaman landing page. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai website ini tentang layanan UPA Bahasa di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin kalau ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.